Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Septiani dari Akuntansi B Universitas Yarsi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus pada modul praktikum audit, yaitu modul 2, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yang pertama, kita akan bahas internal control questionnaire. Yang pertama itu ada bagian penjualan. Oh iya, sebelumnya ICQ ini dapat dilihat di buku 1 pada modul 2, halaman 46 sampai 49. Nah, kalau yang pertama ini ada bagian penjualan. Poin 1, apakah perusahaan menggunakan daftar harga atau price list? Ya. Yang kedua, apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya itu ya. Apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian pemotongan yang tertulis? Ya. Apakah untuk setiap penjualan diminta surat pemesanan dari pembeli? Ya. Yang kelima, apakah order pembelian dari pelanggan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Jawabannya itu ya. Poin 6, apakah digunakan formulir order penjualan yang pre-numbered? Itu jawabannya ya. Poin 7, apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada delivery order? Jawabannya ya. Poin 8, itu jawabannya iya semua. Poin 9, itu jawabannya iya semua. Dan poin 10, jawabannya iya. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Putri. Tanggalnya 14 Desember 2018. Tanggal yang di sebelah sini 18 Desember 2018 dan periodenya 31 Desember 2018. Lalu lanjutannya di poin 11 itu jawabannya ya, di poin 12 jawabannya ada yang di bagian A dan B itu jawabannya ya, dan di bagian C dan D itu jawabannya tidak relevan. Kalau di poin 13 jawabannya tidak relevan, di poin 14 jawabannya ya, di poin 15 jawabannya ya, di poin 16 jawabannya ya, di poin 17 jawabannya ya. Selanjutnya di poin 18 jawabannya ya, di poin 19 jawabannya ya. Untuk selanjutnya ada bagian piutang, di poin 20 jawabannya ya, di poin 21 jawabannya yang A itu tidak, yang B itu iya. Kalau di poin 22, yang A dan B itu jawabannya tidak, yang C dan D itu jawabannya iya. Di poin 23 itu yang A, yang pertama itu ada apakah setiap bulan dikirimkan rekening koran kepada pelanggan, itu tidak. Lalu yang bagian A-nya itu jawaban A sampai C-nya itu jawabannya tidak relevan. Untuk selanjutnya di poin 24 jawabannya ya, di poin 25 jawabannya ya, di poin 26 jawabannya ya, di poin 27 jawabannya ya, di poin 28 tidak relevan, poin 29 ya, poin 30 apakah untuk penagihan dibuatkan bukti kwitansi, itu ya. Lalu apakah yang A itu ya, yang yang B itu tidak, yang C itu iya. Di poin 31 itu iya, di poin 32 itu tidak relevan, di poin 33 dan 34 itu tidak. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Putri. Tanggalnya itu 14 Desember 2018, yang sebelah sini 18 Desember 2018. Periodenya itu 31 Desember 2018. Lanjut ke bagian program audit, prosedur audit. Untuk prosedur audit ini ada di halaman 18 untuk bagian piutang usaha. Kalau bagian PPN keluaran itu di halaman 19. Kalau untuk
penjualan itu di halaman 19 dan 20. Itu ada di buku 2, modul 2. Jadi kita yang pertama akan bahas bagian piutang usaha dulu. Poin pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Itu indeksnya itu iya, dikerjakan oleh PT Sukus. Poin 2, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Indeksnya itu iya, karena PT Sukus melaksanakannya. Lalu di poin 3, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover, dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Itu indeksnya itu ya, karena dikerjakan oleh PT Sukus. Lalu di poin keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang bertanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini terdapat di indeks TOC 1. Kita buka saja TOC 1-nya. TOC 1 ada nomor, surat jalan, tanggal, dan nomornya, faktor penjualan ada tanggal dan nomornya, nama pelanggannya, jumlah, lalu ada bukti pendukung, otoritas, footing, ada periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, untuk mengisi TOC 1 ini, maksudnya form TOC 1 ini ada di buku 2, modul 2, di halaman 41. Nah, kalau dari nama-nama pelanggan ini sudah tertera informasinya di buku 1, kita tinggal masukkan saja dengan jumlahnya juga. Lalu untuk bukti pendukungnya itu dari PT Zeira, Forbox Inch, PT Krakatau, Royal Inch, dan PT Sejahtera. Untuk bukti pendukung otoritas footing dan periksa pencatatan ke-nya itu mereka sudah melakukannya. Makanya PT Sukus melakukan checklist di bagian sini semuanya. Lalu untuk PT Pelita, PT Nuansa, PT Zebra, PT Sejahtera, dan PT Rimba, PT Sukus belum melakukannya. Makanya di sini di strip. TOC 1 ini merupakan uji transaksi penjualan dan piutang. Dibuat olehnya itu oleh Wijaya, diperiksanya oleh Putri. Tanggalnya itu tanggal 14 Desember 2018 dan tanggal yang sebelah sininya tanggal 12 Maret 2019. Periodenya 31 Desember 2018. Lalu balik lagi ke bagian prosedur audit. Poin 5. Tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau diteliti keterangan dari klien. Indeksnya itu di poin 5 itu EE. Ya udah kita buka aja bagian EE ini. Untuk form dari indeks EE ini atau schedule EE ini, kita bisa lihat dari buku 2, modul 2, halaman 25. EE ini merupakan daftar konfirmasi. Untuk di form ini ada nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi, ada yang bagian pertama, ada yang bagian kedua, perbedaannya juga sama, ada bagian pertama, ada bagian kedua, dan ada penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Untuk yang jumlah per klien ini dapat dilihat di halaman 52 sampai 56 di buku 1. Lalu ini juga akan dijumlahkan juga dari yang PT Krakatau sampai dengan Royal Inch. Nah, kalau di hasil konfirmasi ini dapat dilihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Kalau yang di hasil konfirmasi ini terbagi menjadi bagian lagi untuk mengisinya. Kalau yang NR ini tidak ada jawaban, kalau yang RD ini jawaban hasil konfirmasinya itu tidak cocok. Kalau yang CB ini jawaban hasil konfirmasinya cocok. Di sini kalau PT Krakatau ini tidak ada jawaban, kalau PT Merdeka ini tidak cocok, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita ini
PT Kueni ini jawabannya itu tidak ada jawaban. Kalau PT Sejahtera ini tidak cocok. Kalau PT Usaha Lancar ini tidak ada jawaban. Kalau PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama, dan PT Zaira ini tidak ada jawaban. Lalu PT Fourbox Inch dan Royal Inch ini jawaban hasil konfirmasinya itu cocok. Nah, dari hasil konfirmasi ini di halaman 56 sampai 57 buku 1 ini terdapat perbedaan. Ada yang 10 juta di perbedaan 1, ada yang 11 juta di perbedaan 2, dan sebagainya ini. Lalu hasilnya ini dijumlahkan di bawah sini. Untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 ini, hasilnya bisa dilihat dari sini, jumlah per klien. Karena ini tidak ada perbedaan, jadi tetap kalau ini jumlah per kliennya segini dan ada perbedaannya sebesar 10 juta, lalu jumlah penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangannya ini jadi 93.960.000. Untuk selanjutnya caranya masih sama seperti yang tadi, dibandingkan dengan perbedaannya, lalu mendapatkan hasil sebesar segini, 11.935.073.240.000. Ini dibuat oleh Wijaya, diperiksanya oleh Putri. Dibuatnya tanggalnya itu tanggal 14 Desember 2018 dan tanggal yang sebelah sininya itu 12 Maret 2019. Lalu periodenya itu 31 Desember 2018. Lalu kita lanjut ke bagian EE1. Dari yang di EE, schedule EE ini bisa lanjut ke EE1, soalnya itu kan berkelanjutan atau sambungan gitu. Kalau yang di EE1 ini itu schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Ini formnya dapat dilihat di buku 2, modul 2, halaman 26. Nah, di sini ada tanggal pengiriman konfirmasi. Yang di sini pengiriman pertama itu pada tanggal 14 Januari 2019. Di sini ada bagian jumlah konfirmasi, terus jumlahnya, persentasenya tahun berjalan, dan persentase tahun lalunya. Lalu di sini ada saldo menurut konfirmasi CB itu yang jawaban cocok, ada di schedule EE ini, yang jawaban cocok ini ditambahkan aja lalu dimasukkan ke sini. Ada jumlah konfirmasinya itu 2 yang jawaban cocok. Lalu jumlahnya ini sebesar 272 juta. Kalau yang selisih laporannya ini yang perbedaannya tadi itu kan ada 7 kan jumlah konfirmasinya yang ada selisihnya itu. Jadi jumlahnya ini dimasukin di sini 574.931.500.000. Jadi hasil konfirmasinya ini ada 9. Lalu selisih dengan pembukuan klien ini diambil dari yang schedule EE. Di bagian perbedaan ada 44.900.000. Dimasukin ke bagian sini. Lalu tidak kembalinya itu atau NR di schedule yang EE tadi juga ada jumlah konfirmasinya 7. Dan dari semua ini total piutang. Total jumlah konfirmasinya ini ada 16. Lalu di sini tinggal dijumlahkan aja. Hasilnya 11.990.973.240. Lalu di sini untuk cara menghitung persentasenya itu dari jumlah yang di bagian sini dibagi dengan total piutang usaha. Hasilnya dapat 2,27%. Kalau yang persentase tahun lalunya sama, hasilnya dari jumlah yang di bagian sini dibagi dengan yang total piutang tahun 2017-nya. Untuk total piutang tahun 2017-nya bisa dilihat dari rasio perputaran piutang. Di sini ada bagian penjualan dari 2016 sampai 2018 dan piutang usaha dari 2016 sampai 2018. Ada jumlahnya berapa di sini. Dari informasi ini bisa diambil dari buku 1.
Jadi receivable turnover-nya itu 2017, caranya itu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Jadi 30.621.597.850 dibagi dengan 4.554.811.954. Ini hasilnya 6,58. Kalau receivable turnover 2018 yaitu caranya masih sama, rumusnya penjualan dibagi rata piutang usaha, yaitu ada 42.862.087.000 dibagi dengan 10.312.997.769. Hasilnya 4,16. Ya, ini hasilnya. Jadi dibaginya dengan yang hasil piutang 2017, hasilnya jadi 3,20%. Dari yang jumlah ini dibagi dengan piutang 2017 ya. Untuk cara ke bawah, di bawah sampai bawah sini itu sama caranya seperti tadi. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Putri pada tanggal 1 Februari 2019, kalau yang di sini pada tanggal 12 Maret 2019, periodenya 31 Desember 2018. Lalu untuk di schedule EE2 itu ya masih sama sebenarnya seperti schedule EE1, tapi ini untuk pengiriman kedua. Jadi di sini formnya masih sama, cuman bedanya ini di pengiriman keduanya pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, kalau di sini caranya masih sama juga, saldo menurut konfirmasinya, ini ada jumlah konfirmasi, bisa dilihat di schedule EE ini, ada 1 kan, nah jumlahnya itu 10.357.227.600. Nah, selisihnya itu ada 11 juta, lalu tidak kembalinya itu jumlah konfirmasinya ada 6, dan total konfirmasinya itu ada 7. Nah, ini juga tinggal ditambahkan aja di sini hasilnya, total piutang usahanya juga dari yang di sini, yang bagian jumlah per klien, hasil total piutang usahanya. Lalu untuk menghitung persentase tahun berjalannya itu masih sama seperti yang di schedule EE1, yaitu dari jumlah yang ini dibagi dengan total piutang usaha. Kalau yang jumlah persentase tahun berjalan. Kalau yang persentase tahun lalu masih sama dengan cara yang di schedule EE1, yaitu dengan yang di jumlah sini dibagi dengan piutang usaha tahun 2017. Nah, bisa dilihat di rasio perputaran piutang ini. Untuk caranya yang di bawah sini masih sama seperti yang di bagian atas ini ya. Lalu dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Putri pada tanggal 1 Februari 2019, yang ini pada tanggal 12 Maret 2019, yang ini periodenya 31 Desember 2018. Lalu kita balik lagi ke prosedur audit. Di poin 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Oleh PT Sugus dilakukan, maka di sini di checklist, poin 7, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan di indeks EE, tadi sudah kita bahas. Lalu di poin 8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini tidak dilakukan. Lalu di poin 9, uji bisa batas penjualan select cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini dilakukan di indeks PL1.1. Kita buka saja indeksnya PL1.1. Form PL 1.1 atau schedule uji bisa batas penjualan dapat dilihat di buku 2 modul 2 halaman 40. Kalau untuk mengisi
yang tanggal, nomor dari surat jalan, faktur penjualan yang ada bagian tanggal dan nomornya, nama pelanggannya, jumlah dan tanggal pencatatannya. Dapat dilihat informasi-informasi ini di buku 1 halaman 57. Sudah tertera secara lengkap di buku 1 halaman 57 ini. Lalu dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh Putri pada tanggal 12 Maret 2019. Periode 31 Desember 2018. Lanjut lagi ke prosedur audit selanjutnya. Di poin 10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan peminjaman piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. PT Segus tidak melakukannya, jadi ini di strip saja. Lalu di poin 11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup, memadai, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. PT Segus tidak melaksanakannya, jadi di strip saja. Lalu di poin 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Itu PT Segus tidak melakukannya, jadi di strip saja. Lalu yang di poin 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Itu ada di poin E. Ada di indeks E maksudnya, maaf. Kita buka saja indeks E-nya itu. Ini ada keterangan WP per klien 12 Desember 2018 ada parenya dapat kredit dan per audit 31. Maaf, yang ini 31 Desember 2018, yang per auditnya juga 31 Desember 2018. Untuk yang E ini dapat dilihat di formnya, dapat lihat di modul buku 2, modul 2, halaman 21. Di bagian keterangan ini ada piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Nah, untuk piutang usaha, per kliennya sebesar 11.990.973.240. Nah, untuk mengisi pare yang debit atau kreditnya ini, kita dapat dilihat di schedule E1. Kita buka saja dulu E1-nya. Nah, kalau di E1 ini formnya dapat dilihat di buku 2, modul 2, halaman 23. Di sini ada nama pelanggan, WPRF, per klien 31 Desember 2018, parenya ada debit kreditnya, ini untuk jurnal koreksinya, dan per auditnya 31 Desember 2018. Untuk jurnal-jurnal koreksi di sini dapat dilihat di buku 1, modul 2, halaman 56-57. Sudah tertera jelas, itu ada yang perlu dikoreksi-koreksinya, informasi yang perlu dikoreksi-koreksi. Di sini ada 10 koreksi, dan ini adalah jurnal koreksinya. Yang pertama itu ada penjualan PPN keluaran pada piutang usaha PT Krakatau. Sebesar yang penjualannya itu 10 juta, PPN keluarannya 1 juta, dan piutang usaha PT Krakataunya di kredit sebesar 11 juta. Lalu yang kedua ada piutang usaha PT Usaha Lancar di debit sebesar 198 juta, pada piutang sebesar 180 juta di kredit, PPN keluaran di kredit sebesar 18 juta. Lalu ini untuk jurnal koreksi PT Usaha. Kalau yang ketiga itu ada jurnal koreksi untuk PT Sejahtera yang penjualan di debit sebesar 20 juta, PPN keluaran di debit sebesar 2 juta, dan piutang usaha untuk PT Sejahtera di kredit sebesar 22 juta. Lalu yang keempat itu ada piutang usaha, ada jurnal koreksi untuk PT Zebra Pratama, yaitu jurnalnya piutang usaha PT Zebra Pratama di debit sebesar 15 juta.
juta. Lalu piutang usaha PT Lestari dikredit sebesar 15 juta. Lalu yang jurnal koreksi kelima itu jurnal koreksi penghapusan piutang pada PT Orientasi. Jurnalnya itu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Lalu jurnal yang keenam itu ada jurnal koreksi penghapusan piutang PT Tempo. Jurnalnya itu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Yang ketujuh ada jurnal koreksi PT Wahana, jurnalnya itu kas pada piutang usaha PT Wahana sebesar 15 juta. Lalu yang kedelapan ada jurnal koreksi PT Zeira, jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha PT Zeira sebesar 400.000. Yang kesembilan yaitu jurnal koreksi PT Merdeka, jurnalnya itu kas pada piutang usaha PT Merdeka sebesar 10 juta. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir, jurnal koreksi pada PT Rimba. Jurnalnya itu kas pada piutang usaha PT Rimba sebesar 11 juta. Hasil dari jurnal koreksi ini dimasukkan ke dalam form ini atau schedule E1. Schedule E1 yaitu schedule piutang usaha. Lalu untuk ini dari per kliennya ke per auditnya kalau ada koreksi berarti hasilnya berbeda dong. Nah, caranya itu dari per klien ditambah jurnal koreksi yang ada di debit, lalu dikurang dengan jurnal koreksi yang ada di kredit. Hasilnya 22 juta. Dari 33 juta dikurangi dengan 11 juta sama dengan 22 juta. Untuk caranya di bawah, ke bawah sini masih sama per auditnya. Caranya dari per klien ditambah jurnal koreksi yang di debit kurang jurnal koreksi yang di kredit. Lalu di akhir ini semua dijumlah dari per kliennya berapa jumlahnya, jurnal koreksi yang di debitnya berapa jumlahnya, di sini 213 juta, kalau yang di kreditnya 96.900.000 dan per auditnya ada 12.107.73.240. Lalu balik lagi ke schedule E. Dari yang piutang usaha tadi dimasukin aja yang di bagian sini nih, jurnal koreksi yang di bagian debitnya kan 213 juta, dimasukin saja ke bagian sini 213 juta dan di kreditnya kan 96.900.000. Lalu tinggal diisi saja per auditnya, caranya masih sama, yaitu dari per klien ditambah yang di debit ini 213 juta, lalu dikurang yang di kredit ini 96.900.000, yaitu dapatnya 12.107.073.240. Lalu kalau di bagian piutang afiliasinya itu kosong, tidak ada. Kalau di piutang lain-lainnya itu lainnya 85 juta, lalu tidak ada koreksinya, jadi tetap di per auditnya 31 Desember 2018-nya itu 85 juta. Dari hasil per kliennya itu dijumlahkan saja, hasilnya 12.007.973.420, lalu di pare debitnya itu ada 213 juta, lalu di pare kreditnya itu ada 96.900.000. Di per auditnya itu jumlahnya ada 12.192.073.240. Lalu ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa oleh Putri pada tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Balik lagi ke prosedur audit. Prosedur audit yang tadi bagian piutang usaha, lalu ini kita pindah ke bagian pajak pertambahan nilai. Untuk pajak pertambahan nilai di poin 1 sampai 6 tidak dilakukan oleh PT Sugus, jadi kita beri tanda strip saja di bagian indeksnya ini. Lalu kita lanjut ke bagian penjualan.
Di poin 1 itu bagian penjualan ada siapkan schedule utama dari penjualan. Itu ada di indeks PL1. Kita buka saja PL1-nya. Nah, kalau PL1 ini formnya itu ada di buku 2, modul 2, di halaman 38. Di sini ada keterangannya penjualan dan retur penjualan. Kalau per kliennya ini ada terdapat saldo sebesar 42.712.087.000. Nah, di sini juga terdapat jurnal koreksinya, ada yang di debit dan di kredit. Jurnal koreksinya ini bisa dilihat di buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Dan kalau ini sudah saya masukkan jurnal koreksinya, sudah saya input di bawah sini. Yang pertama ada jurnal koreksi PT Krakatau, yaitu jurnalnya penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran di debit sebesar 1 juta, pada piutang usaha PT Krakatau di kredit sebesar 11 juta. Lalu yang kedua ada jurnal koreksi PT Usaha Lancar, di debitnya ada piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta, pada penjualan di kredit sebesar 180 juta, lalu PPN keluaran di kredit sebesar 18 juta. Lalu jurnal koreksi yang ketiga ada jurnal koreksi PT Sejahtera. Penjualannya di debit sebesar 20 juta, PPN keluaran di debit sebesar 2 juta, ada piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta di kredit. Dari jurnal koreksi yang di bawah sini, kita input saja ke bagian atas sini, parenya. Di sini bagian penjualannya ini kenapa 30 juta dari yang jurnal koreksi 1 dan 3 ditambah. Jadi di sini ada 10 juta untuk jurnal koreksi yang pertama, ditambah dengan jurnal koreksi yang ketiga terdapat uang sebesar 20 juta. Jadi 10 juta ditambah 20 juta sama dengan 30 juta di bagian debit. Kalau di kreditnya itu ada di jurnal koreksi 2, yaitu 180 juta di kredit. Di sini ada per audit 31 Desember 2018, caranya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, dari per klien ditambah par yang di debit dikurang par yang di kredit. Hasilnya 42.562.087.000. Lalu retur penjualan. Retur penjualan terdapat saldo per kliennya 125.253.000. Karena tidak ada koreksi, jadi kita input langsung saja di per audit 31 Desember 2018-nya sebesar 125.253.000. Untuk di bagian bawah sini, ini merupakan jumlah-jumlah dari atasnya ini per kliennya terdapat jumlah sebesar 42.586.834.000. Lalu di pare yang di debitnya itu terdapat jumlahnya itu 30 juta, di pare kreditnya 180 juta, per audit 31 Desember 2018-nya itu 42.436.834.000. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh Putri pada tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu kita balik lagi ke prosedur audit. Di poin 2, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini dilakukan oleh PT Sugus, maka di sini di checklist. Poin 3 yaitu lakukan penilaian analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham, periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual, serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Ini dilakukan oleh PT Sugus yaitu di indeks ARP 1.3. Kita buka saja indeks ARP 1.3 ini. Nah, di sini formnya itu ada keterangan WPRF per audit 31 Desember 2017,
perkalian 31 Desember 2018 ada naik atau turunnya dan persentasenya. Di sini untuk per audit dan perkaliannya masih sama dengan yang di depan informasinya, yaitu per auditnya 30.621.597.850 dan perkaliannya 42.586.834.000 dan di sini ada naik atau turunnya nih. Jadi kita selisihin aja dari 42 miliar ini dengan 30 miliar. Jadi hasilnya 11.965.236.150. Jadi dari selisih ini penjualan netonya itu tuh mengalami kenaikan. Dan di sini ada persentasenya. Persentasenya itu sebesar 39%, yaitu dari yang hasil naik atau turunnya ini dibagi dengan per auditnya. Nah, untuk yang ke bawah sini ada beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, dan lainnya ini caranya masih sama seperti tadi. Ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Putri pada tanggal 12 Maret 2019, periodenya 31 Desember 2018. Lalu kita balik lagi ke prosedur audit. Di poin 4, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Itu dilakukan oleh PT Sugus, jadi kita checklist saja di bagian indeksnya. Lalu poin 5, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan seperti setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini dilakukan oleh PT Sugus di indeks TOC1 yang sudah kita bahas di awal tadi. Lalu untuk poin ke-6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi apakah penjualan yang tidak dibukukan. Ini tidak dilakukan oleh PT Sugus, jadi kita strip saja. Poin 7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualan. Ini dilakukan oleh PT Sugus di indeks TOC1. Poin 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Ini tidak dilakukan oleh PT Sugus, jadi kita strip saja. Poin 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan yang telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini dilakukan oleh PT Sugus di indeks TOC1. Lalu di poin 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakah pengujian untuk pendekatan akun, persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut? Ini dilakukan oleh PT Sugus di indeks PL1. Lalu poin 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Ini dilakukan oleh PT Sugus, jadi kita checklist saja. Poin 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau fieldwork. Ini dilakukan oleh PT Sugus, jadi kita checklist. Poin 13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan.
Ini dilakukan PT Sugus di indeks E, E1, dan PL1. Nah, ini dibuatnya oleh Wijaya pada tanggal 14 Desember 2018, diperiksanya oleh Putri pada tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Nah, untuk kesimpulan dari modul 2 ini, menurut saya PT Sugus sudah menyajikannya secara wajar karena laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan juga pencatatannya juga sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PT Sugus itu mencatat sesuai dengan SAK etap, jadi sudah wajar dan benar. Untuk semua indeks-indeksnya sudah dilakukan dan sudah dijelaskan, tetapi ada dari modul 2 ini ada yang berhubungan dengan di A3.1, yaitu penjualan netonya. Kita ambil dari sebelumnya di sini ada keterangan WPRF per audit 31 Desember 2017 per klien 31 Desember 2018, ada parinya debit dan kredit, terus per audit 31 Desember 2018. Untuk penjualan neto berkaitan di modul 2 ini. Jadi kita masukkan saja di sini di pareknya bagian debitnya itu sebesar 30 juta dan di kreditnya itu sebesar 180 juta. Jadinya per audit 31 Desember 2018 ini berubah. Jadi sebesar 42 miliar 736 juta 834.000. Kalau di A21, A21, A22-nya itu tidak ada masalah, jadi tidak diperlukan koreksi ataupun ada perubahan di bagian parinya itu. Jadi dikosongkan saja. Di bagian A2.2 juga nggak ada yang berhubungan, jadi dikosongkan saja. Di A31-nya ada berhubungan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk kalau mencari per auditnya itu masih sama caranya dengan sebelumnya ya. Kalau di ARP 1-nya tidak, A3.2-nya itu tidak ada yang berhubungan. Nah, saya rasa sudah cukup presentasi saya mengenai modul 2, yaitu pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.